Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Keuangan dari kelas 643B26 dengan saya sendiri Muhammad Raya Ramadan dengan NIM 642314566. Saya Faris Ramadan dengan NIM 64231099. Saya Muhammad Rafial Fareja dengan NIM 64231197. Kami akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Perencanaan Keuangan Ibadah Haji. Berdasarkan data yang kami ambil melalui detik.com yang berasal dari Kementerian Agama, biaya haji pada tahun 2024 sebesar Rp93.410.286. Namun pemerintah membantu sebesar 30% sehingga biaya haji yang harus dibayarkan jemaah haji pada tahun 2024 hanya sebesar Rp56.046.172. Nah, untuk memenuhi perencanaan keuangan ibadah haji kami pada 20 tahun mendatang, kami memilih 3 saham yang kompatibel. Yang pertama, PT Multipolar Tbk atau MLPL. Yang kedua, Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF. Dan yang ketiga, PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company atau ULTJ. Berdasarkan tabel yang kami tampilkan saat ini adalah harga haji dari 2019 hingga 2024. Dan kita akan menghitung pertumbuhan harga dari tahun 2019 hingga 2024. Dan hasil yang kami dapatkan untuk persentase perbandingan ibadah haji pada 2019 hingga 2024 sebesar 8%. Berdasarkan data yang kami dapatkan, biaya haji pada tahun 2024 sebesar 56 juta dengan pertumbuhan harga sebesar 8%, dan kami akan merencanakannya pada 20 tahun ke depan. Dan setelah perhitungan, hasil yang didapat untuk future value sebesar 261 juta. Setelah mendapatkan hasil dari future value, kita lanjut ke perhitungan present value, di mana biaya haji ini didapatkan dari hasil future value, yaitu sebesar 261 juta. Untuk return investasi, kita dapat dari rata-rata 3 saham, yaitu dari saham Multipolar atau MLPL, yang pertumbuhan harganya sebesar 26%. Dan yang kedua ada saham Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF, yang pertumbuhan harganya sebesar 48%. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu saham Ultra Milk Industry atau ULTJ, yang pertumbuhan harganya sebesar 3%. Jadi total rata-rata dari 3 saham itu sebesar 25%. Dan durasi yang akan kami laksanakan sebesar 20 tahun. Dan setelah perhitungan, hasil yang kami dapatkan untuk present value sebesar 3 juta, dan target biaya yang diperlukan dalam setahun melalui 3 saham tersebut berarti 1 juta. Analisa rasio keuangan. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pertama PT Multipolar Tbk di tahun 2021 hingga tahun 2023. Return of asset yang besar 0,2% di tahun 2021, mengalami penurunan di tahun 2022 sebesar minus 0,6%, lalu naik lagi di tahun 2023 sebesar 0,3%. Kedua ada return of equity. Return of equity ini di tahun 2021 sebesar 0,6%, di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar minus 1,3%, di tahun 2023 mengalami peningkatan kembali sebesar 0,7%. Selanjutnya ada net profit margin. Net profit margin di PT Multipolar di tahun 2001 sebesar 0,3%, di tahun 2022 sebesar 0,6%, minus mengalami penurunan, dan di tahun 2023 sebesar 0,3%. Kemudian ada rasio lancar atau current ratio. Current itu di tahun 2001 sebesar 1,2 kali, di tahun 2022 sebesar 1,0 kali, tahun 2023 sebesar 1,0 kali.
Selanjutnya ada rasio liabilitas terhadap ekuitas atau bisa disebut juga dengan liabilities on equity ratio. 2001 sebesar 2,2 kali, di tahun 2022 sebesar 1,8 kali, di tahun 2023 sama saja di tahun sebelumnya sebesar 1,8 kali. Terus selanjutnya ada rasio liabilitas terhadap aset atau liabilities on asset ratio. Di tahun 2021 sebanyak 0,7 kali, di tahun 2022 sebesar 0,6 kali, di tahun 2023 sebesar 0,6 kali. Kemudian yang kedua, kami akan membahas rasio pada keuangan perusahaan Ultra Jaya Mic Industri. Pertama, rasio lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Di tahun 2001 sebesar 311,26, di tahun 2022 meningkat sebesar 317,00, di tahun 2023 sebesar 618,38. Terus selanjutnya total liabilitas terhadap aset. Di tahun 2001 sebesar 30,63, di tahun 2022 sebesar 21,06, di tahun 2023 sebesar 11,22. Terus kemudian ada total liabilitas terhadap total ekuitas. Di tahun 2021 sebesar 44,15, di tahun 2022 sebesar 26,48, di tahun 2023 sebesar 12,52. Dan terakhir, utang berbunga terhadap total ekuitas. Yang pertama di tahun 2021 sebesar 29,62, di tahun 2022 sebesar 10,49, di tahun 2023 sebesar 0,46. Selanjutnya saya akan menjelaskan rasio di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama ada return of asset terhadap net income, yang di tahun 2019 6,1, di tahun 2020 sebesar 6,8, di tahun 2021 sebesar 6,6, di tahun 2022 sebesar 5,1, di tahun 2023 sebesar 6,3. Terus ada return of asset juga sama tapi terhadap EBIT. Terus yang di tahun 2019 sebesar 10,2, di tahun 2020 sebesar 9,9, di tahun 2021 sebesar 9,9, di tahun 2022 sebesar 10,9, di tahun 2023 sebesar 10,7. Terus berikutnya ada return of equity, yang dimana di tahun 2019 sebesar 11,3, di tahun 2020 sebesar 13,1, di tahun 2021 sebesar 13,5, di tahun 2022 sebesar 10,2, di tahun 2023 sebesar 11,8. Ada namanya current ratio, yang dimana di tahun 2019 sebesar 1,27, di tahun 2020 sebesar 1,37, di tahun 2021 sebesar 1,34, di tahun 2022 sebesar 1,79, di tahun 2023 sebesar 1,92. Terus yang di berikutnya ada liabilitas terhadap aset rasio, itu aset rasio, yang dimana di tahun 2019 sebesar 0,44, di tahun 2020 sebesar 0,51, di tahun 2021 sebesar 0,51, di tahun 2022 sebesar 0,48, di tahun 2023 sebesar 0,46. Kemudian ada liabilitas to equity ratio, yang di tahun 2019 sebesar 0,77, di tahun 2020 sebesar 1,05, di tahun 2021 sebesar 0,71, di tahun 2022 sebesar 0,71, di tahun 2023 sebesar 0,64. Kemudian ada gearing ratio atau gross terhadap gross, yang dimana di tahun 2019 sebesar 0,42, di tahun 2020 sebesar 0,67, di tahun 2021 sebesar 0,71, di tahun 2022 sama 0,71, di tahun 2023 sebesar 0,4.
Kemudian ada gearing rasio terhadap net. 2019 0,17, di tahun 2020 0,45, di tahun 2021 0,37, di tahun 2022 sebesar 0,43, di tahun 2023 0,36. Berdasarkan data yang sudah dihitung pada present value dengan menargetkan return investasi sebesar 25% dari rata-rata saham pada MLPL, INDF, dan ULTJ, maka dengan modal investasi sebesar 3.017.224 dapat memenuhi biaya haji pada tahun yang akan datang sebesar Rp261.702.466. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.